konsep dari menabung milenial itu sekarang dibalik teman-teman. Jadi kalau bisa kita bilang, kalau zaman dulu mungkin gini, kita nabung, misalkan sisihkan uang sebulan, lalu dikalikan setahun, nanti uang setahun kita belikan apa. Ini aku mau ngasih tahu kalian, mungkin ini konsep yang agak gila. Halo semua, kembali lagi di Ayana Official. BTW aku lagi pakai masker nih, pakai masker dari kreasi Ayana. Teman-teman kalau mau tanya-tanya tentang maskernya bisa komen di bawah ya. Lihat deh, maskernya ini kece nggak? Cocok kan sama pakaian aku nih, motifnya lagi aku pakai motif batik. Terus dia fashionable karena dia nggak rata gitu di bawah matanya, jadi ngikutin pola muka kita. Terus juga full sampai ke bawah sesuai anjuran dari pemerintah. Kalau kita pakai masker itu kan kalau bisa jangan sampai poler-poler ke buka-buka gitu bagian atasnya kan, tapi tetap bisa nafas. Nah, bahannya juga lembut. Nah, inilah masker dari kreasi Ayana. Jangan lupa follow Instagramnya di kreasi.ayana untuk tahu update terbaru dari kreasi Ayana dan juga gimana testimoni customer dari kreasi Ayana. Oke teman-teman, aku di video kali ini bakal sharing tentang gimana manajemen keuangan. Nah, ini sih berhubung dari ada beberapa komen dan juga ada yang nge-DM aku untuk ceritain gimana sih Kak cara manage keuangannya, kok umurnya masih di bawah 30, masih 27 tahun udah bisa punya apartemen, punya rumah, punya bisnis, terus gimana sih cara ngelolanya, punya anak lagi. Jadi kayak sebenarnya bukan mau ria ataupun sombong, tapi karena memang ada yang nanyain itu. Nah, jadi aku juga nggak mau pelit ilmu, sebenarnya juga nggak ada ilmunya sih, jadi kayak sharing aja, jatuhnya cuma cerita-cerita, anggap aja curhat. Kalau memang teman-teman ngerasa ada manfaatnya atau bener nih, boleh mungkin diterapkan juga. Kalau misalkan menurut teman-teman ini nggak cocok sama kehidupan kalian, juga nggak usah diikutin. Jadi kayak sharing aja. Jangan lupa subscribe dulu ya sebelum ditonton Ayana Official. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi teman-teman, kalau bisa aku cerita sedikit gimana sih milenial ini bisa mengelola keuangan. Jujur di era sekarang ini ya, di era serba handphone, serba mudah, itu memang semua dalam genggaman. Jadi kayak uang kita aja itu ada di handphone ya, mulai dari kita bisa bayar-bayar lewat handphone, semua itu memang dimudahin. Belum lagi ada aplikasi-aplikasi shopping yang memudahkan kita banget untuk tinggal pencet pin, udah besok barangnya datang. Jadi kita nggak perlu ke pasar guys sekarang untuk beli-beli ini beli itu. Itu godaan yang luar biasa, apalagi kita masih anak muda. Itu kayak ya ampun lucu banget, ya ampun diskon nih, ya ampun kapan lagi, ini tuh edisi terakhir. Nah, kayak gitu-gitu tuh emang racun banget sih. Jadi emang kita memang jujur susah pasti untuk mengendalikan diri untuk aneka shopping itu gitu. Nah, jadi awal mulanya memang mungkin teman-teman kalau berasa ini bagus untuk ditiru, boleh dengan senang hati, boleh silakan aja diterapkan. Tapi kalau menurut kalian salah, nggak usah diikutin ya. Jadi kalau aku sendiri prinsipnya itu lebih ke sebelum menikah memang harus ada dulu lah planningnya gitu. Jadi bukan berarti kita harus punya ini punya itu sebelum menikah, bukan diartikan seperti itu, tapi kita lebih ke coba dulu deh di planningin ini mau dibawa kemana nanti ketika menikah. Jadi coba di bayangan kalian tuh kita bayangin dulu nih kita tuh mau gimana nanti ke depannya gitu. Jadi pada saat aku masih single, masih belum menikah, itu kan kita udah kerja. Pasti teman-teman banyak banget di sini yang udah kerja, masih belum menikah, masih milenial. Nah, itu kesempatan bebas banget kita untuk memulai langkah hidup. Jadi tuh batu pijakan kita pertama untuk menentukan langkah kita selanjutnya, teman-teman. Jadi di situ kita mulai menapaki kita mau
boros atau mau hemat, itu kita yang mutusin sendiri. Nah dulu aku itu memang paling takut, pokoknya paling nggak kebayang deh kalau misalkan aku nikah terus misalkan masih numpang ke orang tua, ke mertua, ataupun ngontrak. Jadi aku dulu tuh cita-citanya kan pribadi beda-beda ya. Kalau aku sendiri dulu cita-citanya, cita-cita pertama aku adalah ketika nikah aku bisa di rumah sendiri. Ya aku nggak nge-set rumahnya harus apa, speknya nggak ada. Pokoknya hindari yang namanya ngontrak. Karena di pikiran aku bukan apa-apa, tapi ngontrak ini tuh hal yang sangat merugikan banget. Karena kita kayak cuma ngasih duit aja ke orang, terus dianya cuman punya rumah numpangin kita hidup, numpangin kita tinggal, tapi dia enak aja gitu nerima 5 juta sebulan, 6 juta sebulan, atau 3 juta sebulan, atau berapapun lah. Tapi tuh kayak ya ampun, kita kayak ngebuangin duit ke dia aja gitu, kayak sayang aja gitu. Jadi kalau bisa jangan deh kita ngasih duit cuma-cuma ke orang. Itu sih prinsipnya, jadi jangan ngasih duit ke orang hanya untuk cuma-cuma gitu sebenarnya. Jadi aku berusaha untuk walaupun gimana pun gue punya tempat tinggal deh, itu cita-cita. Karena kan kita posisinya udah kerja ya, kita bisa dong buat mau kita apain duit gaji kita kan bisa kan kita yang ngelola. Jadi berlandaskan itu tadi, aku ya udah deh, pada zaman sekarang kan banyak nih, mau rumah juga nggak pakai DP banyak, mau apartemen juga cicilannya ringan-ringan banyak gitu ya. Pada saat itu tahun 2016 aku mulai kerja pertama. Nah jadi aku mutusin untuk cari-cari apartemen. Nah pada saat itu kenapa sih apartemen gitu ya, karena di pikiran aku dulu memang kalau rumah dulu memang jauh, sebenarnya nggak jauh sih, cuman agak lebih susah menjangkaunya dari transportasi umum gitu. Sehingga aku memutuskan untuk ngambil apartemen yang konsepnya itu TOD. Jadi kayak dekat transportasi umum gitu. Pada saat itu aku sih milihnya di daerah Bekasi. TOD pertama di Bekasi namanya Taman Sari. Dulu sih masih Taman Sari Urbano, sekarang karena sudah dialihkan ke Patraland atau Pertamina Group. Jadi sekarang namanya apartemen Patraland Urbano, kalian bisa searching. Nah itu adalah TOD pertama di Bekasi. Jadi terintegrasi dengan stasiun Bekasi, kita bisa jalan kaki aja nyampe stasiun, jadi nggak perlu ongkos. Jadi untuk milenial yang masih single, tinggal di apartemen itu terus jalan aja, nggak perlu ongkos ke stasiun. Bagi aku pada saat itu pikiran aku, wah ini efektif dan efisien nih kalau punya apartemen di sini gitu kan. Jadilah aku memutuskan untuk mengambil di apartemen itu, karena pertimbangan aku kalaupun aku ngambil di perumahan, anggaplah harganya sama, pada saat itu di 300 jutaan, pada harganya sama kalau kita compare di rumah pada saat itu juga ada sih pasti yang harga segitu kalau kita cari. Tapi karena kita masih mobile ya, masih aktivitasnya tinggi gitu, jadi masih sering untuk ke luar-luar dong, ke kantor, ke daerah manapun. Jadi kayak agak ribet aja ketika kita dari rumah ke stasiun, itu juga udah ongkos, sudah 10.000, terus nanti di kereta nanti balik lagi. Jadi kayak lebih memikirkan ongkosnya sih. Jadi kalau dengan aku bisa jalan kaki aja ke transportasi tersebut, pasti akan lebih hemat dong bagi aku dan punya benefit yang lebih pada saat itu. Di samping nilai investasinya juga pasti akan meningkat terus, karena kan memang dia posisinya strategis di tengah kota Bekasi dan juga di dekat dengan transportasi umumnya, bukan dekat lagi ya tapi nempel stasiun gitu, kasarnya begitu. Nah pada saat itu pikiran aku ya udah, aku ngambilnya apartemen aja karena masih single juga ya. Jadi bayangan aku minimal aku punya untuk tempat berteduh sendiri, anggap aja kosan, tapi juga bisa membawa ketika aku nikah aku bisa bawa keluarga aku tinggal di situ, dan juga tetap bisa tetap bisa beraktivitas tanpa harus menyiksa diri berjauh-jauhan gitu. Jadi pada saat itu aku memilih apartemen. Nah apartemen pun dimudahin karena memang kita belum terburu-buru ingin ditempati, jadi memang aku belinya dari masih belum dibangun. Pada saat itu developernya memberi kemudahan cara bayar, yaitu dengan menyicil dulu DP-nya. Memang ini kalau ini pakai DP
DP-nya itu kita cicil selama 3 tahun. Jadi aku tiap bulannya membayar sampai 3 tahun ke depan. Nanti udah bisa serah terima, akad kredit segala macam, baru bisa ditempati dan mulailah nanti bisa dihuni gitu, untuk terserah mau disewain, mau ditempati, itu bebas. Nah, jadi pada saat itu yang terjadi pada hidupku. Nah, pada saat itu ternyata aku nikah. Nah, tadi pikiran nggak banyak, yang penting aku punya tempat tinggal, tempat hidup dulu deh gitu, menghindari ngekos tadi guys, karena gimana pun kalau bisa jangan dulu deh ngontrak gitu, karena bukan apa-apa tapi sayang aja duitnya dikasihin ke orang. Kalau kita punya kenapa enggak, justru kita dong yang harus nyewain ke orang gitu. Jadi kita yang dapat duit. Mikirnya sih sebodoh itu pada saat itu ya. Nah, pada akhirnya aku nikah, dan juga setelah nikah ya udah, si suami dan belum punya anak ya, ternyata pada akhirnya kita tetap ngontrak juga ternyata guys. Karena apa? Karena ternyata apartemennya belum bisa serah terima pada saat itu. Tapi ya nggak lama-lama lah, ngontraknya 2-3 bulan aja sebelum beli rumah. Jadi anggap aja transit gitu ya. Nah lalu gimana sih ngelolanya? Nah, yang pasti langkah awal pijakan pertama yang aku putuskan pada saat itu adalah menyicil apartemen ya, itu dengan gaji sendiri, karena kita bekerja sendiri pada saat itu belum nikah. Jadi ya udah, itu pertama langkah hidupku. Itu cicilan mungkin udah setengah gaji ya. Nah, tapi dengan aku membiasakan langsung hidup seperti itu, dimana gaji misalkan kita 100% tapi 50%-nya cicilan, kita sudah mulai terbiasa untuk pola hidup yang 50% ini, karena itu biaya kehidupan kita. Disitulah menurut aku milenial itu penting juga ya untuk membiasakan gimana slot-slot keuangan. Karena apa? Karena ketika kita belum punya kewajiban yang pasti, kayak cicilan kan wajib ya, kita sudah terikat kontrak, sudah harus dibayarkan, otomatis mau gak mau kita tuh manusia harus menyesuaikan sendiri aja, beradaptasi sendiri gimana kita menghadapi kondisi ini. Tapi ketika kita belum punya kewajiban yang pasti, misalkan belum punya cicilan, nah itu bisa jadi itu belum menjadi cambukan bagi kita milenial untuk gimana menyesuaikan diri. Tapi kayak kita berasa uang kita selalu banyak, selalu bisa melakukan apa aja, sehingga berujung-ujung ke kita membeli sesuatu yang sebenarnya bukan kebutuhan kita. Nah, gimana cara menghindari itu? Menurut aku konsep menabungnya milenial itu sekarang udah harus mungkin dibalik ya. Jadi mungkin dibalik ini, kalau aku sih punya pemikiran aku perlu info ini, bahwa basically aku bukan lulusan dari manajemen keuangan, bukan dari ekonomi, pokoknya aku bukan manajemen bisnis juga. Jadi background aku teknik, jadi nggak ada hubungannya sama perekonomian, tapi ini real dari yang aku alami aja. Jadi kalau ditanya teori ekonominya gimana, mungkin aku belum bisa tahu banyak juga, karena memang yang aku cerita ini real dari kehidupan aja sih. Jadi lebih ke sharing jatuhnya, bukan untuk menggurui ataupun memberikan knowledge yang lebih ke teman-teman, bukan, tapi lebih ke cerita aja. Nah, jadi gimana sih kalau menurut aku, mungkin teori-teori ekonomi mungkin belum ada yang berkata seperti ini, ataupun udah aku juga belum searching lebih banyak. Tapi berdasarkan pengalaman aku sebanyak ini sampai saat ini, maksudnya itu menurut aku konsep dari menabung milenial itu sekarang dibalik teman-teman. Jadi kalau bisa kita bilang, kalau zaman dulu mungkin gini, kita nabung misalkan sisihkan uang berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu sebulan, lalu dikalikan setahun, nanti uang setahun kita belikan apa gitu ya. Mungkin itu pada zaman dulu dari turun temurun, orang tua aku juga mungkin ngajarinnya seperti itu, turun temurun seperti itu. Konsep menabung adalah begitu, kita punya uang kapasitas, kita sisihkan itu ditabung, ditumpuk, lalu kita belikan aset ataupun apapun. Itu udah konsep menabung pada umumnya. Tapi ini aku mau ngasih tahu kalian, mungkin ini konsep yang agak gila ataupun agak gimana di luar bayangan, tapi
menurut aku ini tuh satu penyesuaian milenial di era sekarang. Jadi ini konsep nabung di era sekarang justru karena memang beda kondisi dengan zaman dulu. Zaman dulu orang bisa menabung karena dulu belum ada mall, belum apa-apa, itu masih manual, belanja masih ke pasar, sehingga potensi orang untuk melakukan membuang-buang uangnya ini untuk berkonsumtif ria itu masih terbatas guys. Tapi sekarang kalian lihat, kalian juga pasti tahu lah di genggaman ini semuanya bisa terjadi, bisa melayang duit berapa juta pun dengan satu tangan tak berdosa ini. Nah, jadi dengan beda kondisi itu, kurasa harus ada penyesuaian cara konsep manajemen keuangan yang berbeda yang tidak bisa diterapkan di mana konsep yang zaman dulu itu terjadi. Karena apa? Ya karena tadi udah beda era gitu loh, udah beda zaman. Jadi kalau aku sendiri berpikir milenial ini kayak harus dibalik deh, bukan dengan ada duit dulu terus nabung. Karena hello, sekarang punya uang 1 juta aja di tabungan, itu yang nggak penting jadi penting, bisa dibeli. Karena nanti misalnya gini, nggak kepikiran mau beli A, B, C, tapi karena ada kapasitasnya, kita jadi kayaknya harus sekarang deh. Jadi gitu-gitu, jadi tarik ulur sendiri. Kan aku juga ngerasain, kita kan juga masih relatif milenial, relatif muda lah, jadi kayak masih gitu, kayak nggak penting jadi penting. Nah itu tuh sering banget terjadi gitu, walaupun jadi udah nggak tahu, kita udah nggak bisa pikir mana yang prioritas sih sebenarnya, karena semua itu jadi penting guys. Nah dari situ aku belajar kayak wah nggak bisa nih semuanya gampang banget dari handphone nih. Aku berpikir nggak bisa, karena oke, kalau aku sendiri, aku pribadi memilih untuk gue tarik mundur deh. Gini, gue mau apa, gue beli dulu, nanti nyicil gitu. Jadi gimana ya, kayak misalkan aku beli rumah, kan setelah aku beli apartemen udah pasti ada cicilan apartemen, lalu nikah sama suami punya kapasitas juga untuk gajinya sendiri, dia bisa nyicil rumah dengan uang gajinya. Akhirnya kita punya cicilan juga nih, si suami punya tanggungan cicilan rumah. Nah jadi itu dibalik konsepnya, kita mau apa kita beli dulu, nanti baru kita cicil gitu. Jadi dengan kebiasaan mencicil itu, jadinya kita sudah beradaptasi dengan sendirinya bagaimana kita menyesuaikan pola hidup kita. Jadi jangan kita punya kapasitas terus kita sisihkan, kita nabung. Nah itulah manusia yang susah mengontrolnya. Tapi kalau ada teman-teman di sini yang jago banget untuk mengelola uangnya itu dengan gue orangnya nggak konsumtif kok, gue bisa kok dengan gue nabung 10.000 sehari, terus sebulan segini, target gue segini, setahun gue bisa beli emas, gue bisa beli ini, bisa kok gue, udah bagus. Berarti tuh tipe yang banget manusia yang bener-bener konsisten ya. Jadi memang aku salut kalau ada orang yang bisa kayak begitu, bagus banget. Tapi nggak semua teman-teman di sini yang bisa mengelola itu. Mungkin termasuk aku. Jadi takutnya tidak bisa mengendalikan diri untuk belanja, untuk konsumtif, sehingga lebih baik aku beli apa dulu dengan menyicil tadi. Jadi dengan otomatis kita menyesuaikan hidup kita dan kapasitas kita dengan karena kita sudah punya cicilan dan tanggung jawab itu. Nah otomatis kita jadi ramping sendiri guys. Bayangin aja kita gimana mau konsumtif, kasarnya kita buat bertahan hidup aja kita harus mikir 1000 kali karena kita punya tanggung jawab cicilan, punya ini itu. Nah kayak gitu-gitu guys. Jadi kayak oke, milenial sekarang kayaknya harus dibalik deh konsep nabungnya. Nah kalau aku pribadi gitu, jadi menghadapi era digital ini tidak bisa pakai konsep lama lagi menabung, yang punya uang lalu kita tabung, sisihkan. Nah kayaknya udah nggak bisa zaman sekarang karena godaannya saking banyaknya dan banyak juga kebutuhan lainnya. Jadi kita harus menslot-slotkannya itu mulai dari sekarang, mulai dari kita kapasitasin sendiri diri kita tuh gimana. Nah dengan begitu insya Allah kalian jadi dampaknya itu kalian jadi berkurang gitu kapasitas untuk konsumtifnya, untuk mementing-mentingkan yang tidak penting itu jadi berkurang karena memang kapasitasnya tadi sudah dibatasin dengan cicilan tadi. Terus juga kalian jadi punya apa-apa. Sekarang gini, bayangin kita nggak punya cicilan aja, kita tetap bisa mungkin punya hutang gitu. Padahal kalau kita runut-runut, kalian coba deh kalian bikin di Excel aja, di simple. Mungkin teman-teman yang punya kartu kredit
kredit ataupun punya hutang lainnya, kalian coba breakdown di Excel itu. Kalian bikinnya tuh buat apa aja yang pernah dipakai tuh, misalkan kartu kreditnya dipakai buat apa aja, kalian bikin kategorinya. Ini tuh sebenarnya prioritas berapa sih gitu, maksudnya gini, apakah itu sepenting itu sehingga tidak bisa pada saat itu nggak bisa dihindari. Misalkan lahiran, misalkan kalian pakai untuk lahiran ataupun untuk nikahan gitu ya, kalian pakai untuk nikahan, terus kalian pikir ini prioritas karena nikah ataupun lahiran, tapi kalian bisa berpikir ini sebenarnya primer, tersier atau sekunder atau tersier. Maksudnya gini, pada saat itu kamu pakai brand A untuk seserahan, misalkan kalian belinya apa, misalkan Gucci gitu. Nah pada saat itu terpikir nggak kalian haruskah merek Gucci itu yang dibeli pada saat itu, atau bisa di replace dengan brand lainnya mungkin yang lebih low di bawah itu. Nah jadi kalian sendiri yang tahu ini sebenarnya kategori konsumtif, penting banget, atau sebenarnya bisa digantikan dengan yang lain. Nah sebenarnya bukan nggak ada gunanya kalian ngerunut itu, karena kan udah terjadi ya, udah tinggal hutangnya kan. Tapi itu minimal untuk evaluasi diri kalian bahwa sekonsumtif apa kalian sebenarnya gitu. Jadi di situ bisa bergerak untuk nge-planningin ke depannya. Kalau yang udah berjalan ya tinggal dibayar sih sebenarnya. Jadi artinya maksudnya adalah sebenarnya penting nggak penting, walaupun nggak direncanain pun, pasti kapasitas utang kita, kalau kita dikasih kapasitas untuk utang, limitnya itu pasti kita pakai juga. Sekarang pakainya untuk apa? Untuk hal yang konsumtif kah? Untuk modal bisnis lain lagi kah? Atau untuk apa? Nah itu kalian semua bisa tahu gimana cara ngelolanya. Nah makanya jadi gimana biar tepat gitu. Misalkan kita punya kartu kredit, bukan salah kita punya kartu kredit, itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang itu untuk konsumtif mungkin bisa diminimalisir. Tapi kalau itu untuk pengembangan lainnya, untuk bisnis atau untuk apa, mungkin itu bisa jadi pacuan. Untuk investasi lainnya mungkin itu jadi semangat untuk gimana kita ngebayarnya gitu teman-teman. Jadi dengan begitu kalian tetap punya apa-apa. Jadi walaupun punya hutang tapi happy karena kita punya ini, punya itu, punya ini, punya itu ya. Kalian sendirilah yang bisa baca kalian udah punya apa aja. Jadi sebenarnya gitu. Jadi bukan hal tidak mungkin untuk gimana milenial bisa miliki ini itu tanpa modal ataupun tanpa tabungan besar. Ya tadi bergeraknya dari mundur tadi. Kalian punya kapasitas, punya gaji, katakanlah begitu, kalian belikan sesuatu dulu, lalu kalian cicil nanti untuk melakukannya. Jadi kalau bisa dibilang ngutang itu nabung kayak begitu, kasarnya begitu ya teman-teman. Nah itulah yang aku terapkan. Jadi sebenarnya bukan berarti aku beli cash semuanya, enggak, pasti semuanya nyicil. Nah itu jadi motivasi kita untuk bekerja lebih, untuk menghasilkan uang lebih, karena kita sudah punya kewajiban ABCD dan kita tidak mau kehilangan semuanya. Jadi kita harus bertahan di lingkungan itu dan juga beradaptasi dengan kehidupan kita sekarang. Jadi minimal kita sudah bercita-cita mempunyai itu gitu. Itulah yang bisa aku sharing, semoga bisa menjawab pertanyaan kalian, semoga bermanfaat dan juga bisa di-share ke teman-temannya, terutama milenial. Kita harus maju bersama.